Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Iya akunya kaget bang. Iya. Udah, lu santai sini bang. Iya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu. Baru yuk. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Bikin dulu barangnya. Ambil dulu lah. Sini. Bukan ini dia. Bukan itu lah ya. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari bang. Aku kan nggak bakal isi angin bang. Ya enggak sini. Kau pun Aku ngeliatin dulu deh, lu liatin deh. ini tasnya dulu kau. Tasnya dulu ya buka itu. Aku mau bantu bang. Aku mau bantu sama abang. Mau aku bantunya bang abang. Mana? Ini. Oh itu barang ini. Kau taruh sini. Halo kawan Kumbang, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Yang kalian lihat tadi adalah video Paman Coki ketika sedang digerebek di kediamannya saat sedang menggunakan narkoboy jenis sabu. Entah ini sebuah tragedi atau komedi, tapi bagi aku sendiri secara pribadi ya penggerebekannya ini terlihat lucu aja sih. Entah karena kita mengenal Paman Coki sangat lekat dengan dark comedy sehingga hal-hal seperti tragedi yang mengerikan seperti ini pun kita masih bisa tertawa melihat tingkahnya. Aku yakin aku bukan satu-satunya orang yang menganggap bahwa apa yang terjadi pada Paman Coki ini sesuatu yang kok lucu gitu ya. Bukan lucu karena dia terkena masalah, memang susah untuk dilogikakan, tapi bagi kalian yang selama ini menikmati komedi-komedi Paman Coki dan ketika nonton video penggerebekan dari kepolisian, ya aku yakin ada di antara kita yang justru ngakak ya. Sekali lagi ini bukan menertawakan kesialan Paman Coki, walaupun Paman Coki sering mengajarkan kita untuk menertawakan kesulitan orang lain, tapi bukan itu. Kenapa aku bilang lucu? Karena yang pertama, Paman Coki digerebek ketika sedang nonton bokep homo-homoan. Dan kabarnya lagi, menurut kepolisian bahwa ketika digerebek, Paman Coki ini masih dalam pengaruh narkoba itu tersebut. Tapi walaupun dalam pengaruh narkoba dan kedapatan sedang nonton bokep homo, apa yang ditampilkan Paman Coki itu, ya menurutku itu adalah sebuah penguasaan diri yang luar biasa gitu. Walaupun terlihat panik, tapi paniknya itu nggak kayak orang-orang pada umumnya gitu. Kalau bayangin coba kamu sedang nonton bokep homo lagi, dan kamu sedang nyabu dan digerebek oleh polisi yang jelas-jelas itu akan menangkapmu, ya pasti paniknya nggak kayak Paman Coki, pasti akan lebih panik gitu. Nah, si Paman Coki aja masih sempat-sempatnya untuk meminta diri minum air putih dulu dan sembari terus bernegosiasi. Akan kubantu abang gitu. Dan itu yang membuatnya lucu. Coba kalian lihat di akhir videonya ketika Paman Coki bernegosiasi dengan menggunakan nada-nada. Seperti bagaimana dia dalam komedi-komedinya yang sering sekali menggunakan nada-nada khasnya gitu kan. Akan kubantu abang-abangnya gitu. Coba deh perhatikan. Aku mau bantu bang. Aku mau bantu sama abang. Mau aku bantunya bang abang. Mana? Tapi yang membuat lagi unik menurutku pada kasus Paman Coki ini adalah respon dari netizen gitu. Biasanya kan ketika ada artis, public figure yang terkena kasus narkoba, bagi para pendukung si artis ini biasanya mereka akan memberikan support, mendoakan gitu agar tabah dan segala macam gitulah ya. Kemudian para pembencinya itu biasanya menghujat, memaki-maki gitu dan segala macam. Tapi pada kasus Paman Coki ini, coba deh kalian perhatikan kolom-kolom komentar di pemberitaan di YouTube, di media sosial yang lain. Itu ada beberapa yang menghujat, tapi menurutku hujatannya juga nggak seperti hujatan kebencian terhadap kasus artis-artis lain gitu. Justru lebih banyak komentar-komentar yang menjadikan ini sebagai candaan. Seolah-olah apa yang ditampilkan Paman Coki adalah sebuah dark jokes. Coba deh kalian baca-baca komentarnya. Ada yang bilang, sabar ya Coki, ini adalah ujian dari Lucifer, dari Wikipedia gitu. Terus ada yang bilang,
ini konten terwai gitu dan segala macam, dan berbagai komen-komen gokil dari para netizen. Dan aku yakin mungkin orang-orang yang komen ini adalah sebagian besar adalah para penikmat komedi-komedi gelap dari Coki gitu. Aku nggak bisa sebut mereka ini sebagai fans, karena kalau ini sebagai fans ya mereka juga nggak fanatik-fanatik amat gitu ya. Justru menjadikan ini sebagai sebuah candaan. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan netizen menjadikan ini sebagai candaan juga nggak salah sih. Karena kalau kita mau menghujat itu tidak mengubah apa-apa, dan kita mau mensupport, mendoakan Om Coki gitu, itu juga bingung gitu. Kamu mau berdoa nih buat Om Coki. Ya, Coki sendiri kan nggak ada Tuhan. Nanti kita telah berdoa atas nama Tuhan, ya salah server juga kan. Karena kan Paman Coki juga nggak percaya Tuhan, percayanya sama Gramedia, percayanya sama ilmu pengetahuan. Masa kita berdoa sama Wikipedia kan? Sekelumit komedi yang gelap inilah yang membuat Paman Coki ini seolah-olah sedang berkomedi atas tragedi yang dialami. Walaupun aku yakin Paman Coki juga nggak berniat gitu, tapi netizen kan yang melihatnya ini sebagai ya udah sih, mau gimana lagi gitu ya. Tertawakan aja. Toh ketika kita seolah-olah sangat kecewa terhadap apa yang terjadi pada Paman Coki juga nggak merubah apa-apa. Karena aku sendiri ya, secara pribadi yang menikmati komedi-komedi Om Coki, menikmati komedi dark dari Paman Coki, ya juga nggak punya hak untuk merasa kecewa dalam hal ini. Aku juga yakin seperti apa yang dikatakan Paman Coki ketika mengomentari salah seorang public figure yang terkena kasus pelecehan seksual gitu. Ya kata Paman Coki, ya kita tetap bisa menikmati karya seseorang tanpa harus menyangkut pautkannya dengan kepribadiannya gitu. Kamu tetap bisa mendengarkan lagu-lagu dari Queen tanpa harus peduli bahwa Freddie Mercury itu adalah seorang gay. Ya kita tetap bisa menikmati komedi-komedi dark dari Paman Coki, walaupun Paman Coki kita kenal sangat kontroversial dan terakhir ini benar-benar terkena kasus gitu ya. Dan semoga kasusnya ini juga cepat selesai, Paman Coki segera terbebas dari adiksi gitu ya. Tapi gitu ya, tapi gimana pun ya ini tetap why gitu. Bahkan Tretan Muslim pun sebagai partner Coki juga membuat konten react why terhadap apa yang dialami Coki. Walaupun dalam konten why yang terbaru ini dari Bang Muslim, ya aku melihat bagaimana sedihnya Bang Muslim atas tragedi Coki. Why? Kembali lagi di konten Why bersama saya Tretan Muslim dan juga Justru aku lebih bersimpati melihat wajah Bang Muslim yang tidak bisa menyembunyikan kesedihan ketika membuat konten Why daripada melihat wajah Bang Coki ketika sedang digrebek oleh petugas gitu. Entah kenapa ya. Karena menurutku ketika melihat video Bang Muslim yang sedang membuat reaksi terhadap Coki, ya wajahnya nggak bisa menyembunyikan kesedihan. Mungkin sedih karena merasa tidak bisa melindungi temannya, dalam artian tidak bisa membebaskan temannya dari pengaruh zat adiktif narkoba gitu. Ya seperti yang dia katakan di podcastnya Om Deddy Corbuzier, bahwa dia telah berusaha bersama teman-temannya untuk mencoba membebaskan Coki, membuatkan program agar Coki terbebas dari narkoboy. Tapi ya akhirnya juga berakhir di kepolisian. Belum lagi dengan cara Paman Coki mengkonsumsi sabu ini, ya benar-benar out of the box lah ya. Ini kayak ya paling beda dan paling otentik. Menurut keterangan kepolisian, Paman Coki ini menggunakan sabu dengan cara yang anti mainstream, alias jarang dilakukan oleh para pengguna atau pecandu narkoba lainnya. Biasanya sabu itu kan dihisap, kalau nggak dibakar gitu ya. Tapi Paman Coki ini punya cara sendiri. Dia punya 3 cara yang dilakukan untuk mengkonsumsi narkoba. Salah satunya adalah dihisap, ya ini mainstream sih sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ekstrim, ini dia menyuntikannya ke dalam aliran darahnya. Jadi sabu itu dicampur air kemudian dimasukkan ke dalam suntikan lalu disuntik ke dalam tubuh gitu. Tapi yang paling nyeleneh adalah cara yang ketiga ini. Sabu itu disemprotkan ke dalam analnya atau lubang duburnya. Jadi sabu itu dicampur dengan air kemudian dimasukkan ke tabung suntik dan jarum suntiknya dilepas kemudian disemprotkan ke dalam analnya gitu. Membayangkannya saja ngeri sih.
Nih orang emang gila sih ya. Maksudnya benar-benar referensinya dark banget lah pokoknya. Dan menurut keterangan lagi bahwa apa yang dilakukan Coki ini dengan cara menyemprotkan sabu ke dalam anal adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan sensasi dari narkoba ini atau sabu ini. Dan ini dia dapat berdasarkan hasil-hasil riset di YouTube luar negeri. Katanya sih umum gitu di luar negeri kayak gitu. Dan bagi kalian para umat lucu, para penikmat komedi gelap, nggak usah deh tiru-tiru ini. Kita bisa meniru bagaimana Paman Coki menertawakan tragedi, tapi kita tidak usah tiru bagaimana dia membuat tragedi, terkhusus dalam urusan dengan hukum. Apa yang terjadi pada Paman Coki menambah daftar panjang sederetan public figure, artis, dan orang-orang terkenal yang terjerat kasus narkoba. Mungkin banyak orang kecewa atau banyak orang kaget kok bisa orang-orang seperti ini, orang-orang terkenal, artis-artis itu terkena narkoba. Tapi sebenarnya kalau kita lihat data, maka kita akan memaklumi dalam tanda kutip ya, menganggap bahwa oh ini normal. Normal bukan karena menormalkan bahwa narkoba itu normal, tapi karena jumlahnya memang sangat banyak ternyata di Indonesia. Kalau kita melihat data untuk pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa aja itu sekitar 2,3 juta. Kalau ditambah dengan pengguna narkoba lain dari pejabat publik, artis, public figure, dan segala macam, itu bahkan mencapai 3,4 juta sampai 3,6 juta. Artinya ini jumlahnya yang sangat banyak sekali. Dengan jumlah yang sedemikian, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita, teman kita, atau ada bagian dari orang-orang dekat kita yang pernah berurusan dengan obat-obat seperti ini atau obat terlarang seperti ini. Karena begini kawan, ketika video ini dibuat, jumlah orang yang pernah terpapar COVID-19 itu sekitar 4,16 orang. Dan pengguna narkoba di Indonesia sekitar 3,4 juta sampai 3,6 juta orang. Dengan jumlah 4 juta orang yang pernah terpapar COVID, itu orang-orang terdekat kita sudah pernah kena dengan jumlah kesekian. Artinya dengan jumlah 4 juta saja orang pernah terpapar COVID, maka orang-orang sekitar kita sebagian sudah ada pernah yang terpapar juga. Makanya ketika kita mendengar angka 3,4 juta orang pengguna narkoba, maka tidak menutup kemungkinan juga orang-orang terdekat kita juga pernah ada yang berurusan dengan obat-obat terlarang ini. Karena jumlah 3,4 juta itu sangat banyak sekali. Aku yakin di antara kita ada temannya atau orang-orang terdekatnya yang pernah berurusan dengan obat-obat seperti ini. Walaupun tidak semuanya berakhir di penjara, ada juga yang berakhir di panti rehab. Makanya sebenarnya tidak ada yang mengagetkan ketika salah seorang komika terkena kasus narkoba gitu, dengan berbagai tekanan kehidupan, dengan berbagai beratnya tuntutan profesi dan segala macam. Bukan memaklumkan, tapi maksudnya dengan angka 3,4 juta maka tidak heran ketika ada orang-orang dekat kita bahkan bisa saja terkena. Yang heran itu adalah kenapa jumlahnya sedemikian banyak. Yang mengherankan itu adalah kenapa bandar-bandar masih eksis saja. Para pengedar tetap berkeliaran di mana-mana. Bahkan ketika para bandar sudah ditangkap dan dimasukkan penjara, banyak yang mengatakan bahwa mereka masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Dan bahkan itu jauh lebih aman karena mereka tidak perlu dikejar-kejar lagi. Mengendalikan narkoba dari balik penjara itu jauh lebih aman. Siapa yang mau nangkap kalau sudah di penjara gitu kan? Itu justru yang menjadi pertanyaan kita yang mengherankan. Lagi-lagi kalau ditanya kenapa jumlah penggunanya begitu banyak dan para pengedarnya masih eksis begitu saja. Karena narkoba adalah salah satu jenis bisnis yang paling menguntungkan. Dengan berbagai alasan tentu saja, selain karena penggunanya banyak, ya karena gak butuh tim marketing untuk menjual narkoba. Karena sekali orang pakai narkoba saja, sekali orang coba-coba beberapa jenis narkoba yang punya zat adiktif sangat kuat, orang akan bisa langsung ketergantungan. Sekali coba lo ini kalau ngerokok aja kan sekali ngerokok, 2 kali ngerokok itu belum tentu kecanduan. Nah ini kalau narkoba sekali coba ya bisa saja langsung kecanduan. Dan ketika orang sudah kecanduan maka dia akan ketergantungan. Ketika dia akan ketergantungan dia akan mencari bandar.
dia akan mencari pengedar untuk membeli dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan obat-obat yang terlarang ini, entah menjual barang lah, mencuri dan segala macam. Ya demi apa? Demi bisa tetap membeli barang ini. Artinya ketika orang sudah ketergantungan, dia tidak bisa lepas dari sindikat jahat ini. Dia akan selamanya menjadi budak dan mengeluarkan uang begitu banyak untuk memuaskan hasrat mengkonsumsi narkoba ini gitu. Karena zat adiktif dalam narkoba itu akan memberikan sensasi yang luar biasa gitu. Ketika orang mengkonsumsi narkoba, maka dia akan mendapatkan kesenangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sensasi yang tak biasa, yang tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang lain. Tapi ketika dia berhenti mengkonsumsi narkoba, dia akan mendapatkan sakit yang luar biasa. Dan ketika kita dihadapkan pada pilihan apakah mendapatkan sakit yang luar biasa atau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka orang-orang akan cenderung memilih untuk kenikmatan yang luar biasa ini. Ya memang ada dilema ketika kita menggunakan pendekatan perspektif viktimologi terhadap para pecandu narkoba atau orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Ini pendekatan terhadap pecandunya loh ya, bukan pengedar atau bukan bandar. Kalau bandar dan pengedar ya sudah pasti mereka adalah kriminal kelas kakap malahan. Kita balik lagi bicara soal para pecandu. Ketika dipandang dari sudut pandang viktimologi, maka dalam hal ini kita bertanya siapa sebenarnya korbannya atau siapa yang dirugikan. Maka yang dirugikan adalah pecandu narkoba itu sendiri. Dalam hal ini mereka menjadi korban, tapi kita bertanya siapa pelakunya. Pelakunya adalah mereka juga karena mereka yang menyalahgunakan narkoba. Makanya bingung gitu, mereka menjadi pelaku sekaligus menjadi korban. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa narkoba atau para pecandu narkoba adalah jenis kejahatan tanpa korban. Karena korban selalu diidentikan dengan orang di luar pelaku. Jadi kalau aku pelaku maka orang lain adalah korban. Atau misalkan aku adalah korban, maka ada orang lain yang menjadi pelaku. Tapi dalam hal pecandu narkoba kan mereka pengguna, mereka pelaku, sekaligus mereka korban. Makanya ada ahli yang mengatakan bahwa ini adalah jenis kejahatan tanpa korban. Tapi dalam sudut pandang hukum juga tidak ada kejahatan tanpa korban. Sesuatu yang disebut jahat karena selalu menimbulkan korban. Maka ini membingungkan bagaimana kita harus melakukan pendekatan terhadap para pecandu narkoba. Ya banyak orang yang mengatakan bahwa sebaiknya kita menggunakan perspektif bahwa mereka adalah korban. Karena banyak yang menilai bahwa sebenarnya kecanduan narkoba itu adalah sebuah jenis penyakit. Tidak serta-merta dipandang sebagai sebuah kriminalitas. Makanya dalam hal ini para pecandu narkoba juga sebenarnya tidak bisa benar-benar kita persalahkan 100%. Karena motif orang juga menggunakan hal-hal seperti ini juga berbagai macam. Ada yang awalnya cuma coba-coba. Kemudian sekali coba juga akhirnya ketergantungan. Ada yang karena dijebak teman gitu, dia nggak tahu dikasih obat itu dan akhirnya setelah itu kecanduan. Ada juga yang sekedar mencari pelarian sesaat ketika benar-benar berada dalam tekanan. Tapi setelah itu ya mereka akan menjadi pecandu gitu. Lagian gini, ketika kita memandang mereka sebagai pelaku kriminal dan akhirnya diringkus masuk penjara, maka sebenarnya hal ini hanya akan menu-menuhin penjara. Karena dalam penjara pun akses narkoba juga tidak benar-benar tertutup. Artinya barangnya masih bisa diperoleh walau kita berada dalam penjara. Maka sebenarnya membawa para pelaku atau para pecandu narkoba ke penjara itu justru akan mengumpulkan para pecandu di lapas juga kan. Ya walaupun ada pengawasan dari kepolisian dan lain segala macam, tapi sebenarnya mungkin ya akan jauh lebih efektif ketika masuk panti rehabilitas. Karena ketika masuk panti ya tujuannya kan ya rehab, tujuannya adalah sembuh, bukan untuk menghukum. Ya kalau penjara kan adalah bentuk sebuah hukuman, sedangkan masuk panti adalah bentuk sebuah pengobatan. Ya ini menurutku adalah sesuatu yang berbeda. Tapi terlepas dari itu semua ya kita serahkan lagi kepada para pihak yang berwajib, para penegak hukum, dan aku yakin mereka akan melakukan yang terbaik lah gitu ya. Ya segitu saja kita ngomongin narkoba dan tragedi Paman Coki. Bagaimanapun kita harus berterima kasih pada Paman Coki. Ada begitu banyak karya-karyanya, ada hal-hal yang menginspirasi dari beliau ya, terlepas dari berbagai kontroversinya. Dari Paman Coki kita belajar tentang bagaimana cara menertawakan tragedi. Dari Paman Coki kita belajar tentang bagaimana cara untuk
terbuka dari Paman Coki. Kita tahu bahwa bagaimana caranya berteman dengan orang yang berbeda tanpa harus kita saling menghakimi. Terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh beliau, kita doakan saja agar beliau segera selesai urusannya. Tapi BTW, kalau ini berdoa untuk Paman Coki, berdoanya ke Wikipedia atau ke Tuhan nih? Takutnya kalau berdoa ke Tuhan malah salah server lagi. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Salam Kumbang Kidal, kiri jalan terus.